Kalau bisa, kirimkan pesan kami. Walaupun kami ini sangat dekat, tapi pesan kami tidak bisa sampai. Jadi kalau teman-teman bisa sampaikan itu, tolong kasih tahu bahwa kami juga ingin Papua merdeka. Jangan tanya pemerintah, tapi tanya kepada rakyat dari Los Palos sampai Ikusi, pasti semua orang akan angkat tangan bahwa Papua harus merdeka. Hai semuanya, kalian pasti masih ingat nama Timor Timor? Ya, yang sekarang dikenal dengan Timor Leste. Meskipun statusnya sebagai salah satu negara termiskin di dunia, namun pada 2007 Presiden Timor Leste kala itu pernah sesumbar mengatakan bahwa negaranya bakal menjadi next Dubai. Wah, berani sekali ya. Tapi bagaimana sih kenyataannya sekarang? Apakah mereka sudah menjadi next Dubai? Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita bahas bareng-bareng. Timor Leste sempat percaya diri bakal menjadi negara makmur, berkat cadangan gas alamnya yang mencapai 5,1 triliun kaki kubik dan 226 juta barel konsentrat. Dengan sumber daya alam yang sebesar itu, mereka berharap bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun, 17 tahun berlalu, kondisi Timor Leste masih jauh dari impian menjadi Dubai berikutnya. Mengutip laporan Asian Development Bank tahun 2023, angka kemiskinan ekstrim di Timor Leste masih tinggi, berada di angka 29,7%. Bahkan sumber lainnya yang berasal dari Goodstart menyebut Timor Leste menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dengan tingkat kemiskinan sebesar 42%. Angka ini bahkan lebih buruk dari Myanmar, negara yang sedang dilanda perang saudara saat ini. Mimpi Timor Leste semakin jauh ketika dihadapkan dengan kenyataan pahit yang menghampiri. Sumber utama pendapatan negara yang membiayai 80% anggaran negara diperkirakan akan mengering pada tahun 2034. Ditambah lagi, proyek besar Greater Sunrise yang berada di perairan antara Timor Leste dan Australia yang akan baru dimulai pada tahun 2030 hanya mampu bertahan hingga maksimal 2049. Sangat disayangkan bukan, negara kaya yang akan sumber daya alam seperti Timor Leste belum mampu mesejahterakan penduduknya yang hanya berjumlah 1,4 juta orang saja. Alih-alih menjadi negara maju, Timor Leste hingga kini justru sangat bergantung pada Indonesia di berbagai sektor, mulai dari energi, infrastruktur, internet, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Hampir semuanya dipasok dari Indonesia. Apakah kalian penasaran mereka bergantung di sektor apa saja pada Indonesia? Oke, kalau begitu kita lanjutkan videonya. Yang pertama ada minyak. Meskipun Timor Leste dikenal mempunyai cadangan minyak yang besar, namun faktanya Pertamina telah melayani kebutuhan energi Timor Leste sejak 1984 atau sekitar 40 tahun hingga sekarang, tepatnya sejak terminal BBM di Dili dibangun. Kemudian tahun 2015, BUMN Indonesia resmi mendirikan PITSA atau Pertamina International Timor SA. PITSA saat ini menjadi pemain utama dan menyediakan bahan bakar minyak, LPG, aftur, pelumas, dan produk petrokimia lainnya di Timor Leste. 95% saham PITSA dimiliki oleh BUMN Indonesia, terdiri dari Pertamina Patraniaga sebesar 50%, kemudian ada PT Pertamina Retail sebesar 45%, sisanya mitra lokal dari Timor Leste sebesar 5%. Saat ini, PITSA mengoperasikan beberapa titik terminal BBM di Dili, contohnya di SPBU Bebora, SPBU Bekora, SPBU Matehaut, kemudian Airport Komoro, dan stasiun pengisian LPG di Tibar. Titik suplai ke Timor Leste berasal dari unit operasi Pertamina Patraniaga yang ada di Surabaya, Kupang, dan Atapupu, hingga trading arm yang ada di Singapura. Untuk rata-rata penyaluran BBM Pertamina ke Timor Leste mencapai 5.854 kiloliter per bulan, sedangkan LPG mencapai 28 metrik ton per bulan. Selain itu juga ada aspal. Sebagai negara berkembang, Timor Leste membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Sayangnya, kebutuhan aspal di Timor Leste tidak mencukupi. Alhasil, lagi-lagi Timor Leste perlu uluran tangan dari Indonesia. Pertamina melalui afiliasinya, lagi-lagi PITSA, telah melakukan ekspor perdana aspal ke Timor Leste pada April 2017. Ekspor ini melibatkan volume sekitar 645 drum atau setara 100 metrik ton aspal melalui bitumen plant yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Internet. Pos lalu lintas batas negara PLBN Motamain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, bukan hanya menjadi berkah bagi masyarakat setempat, namun juga berkah bagi masyarakat Timor Leste. Selain pelayanan terpadu yang cepat dan tepat,
Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB PLBN Mutamain juga menyediakan layanan internet gratis. PLBN Mutamain juga menyiapkan pojok baca digital yang menyediakan berbagai jenis buku bacaan dan layanan internet gratis, dilengkapi dengan 5 unit perangkat komputer. Selain para pelintas batas, para siswa-siswi pelajar dari Timor Leste juga memanfaatkan fasilitas ini untuk menyelesaikan tugas-tugas pelajaran di sekolah. Mereka rela bermain ke perbatasan karena Timor Leste memang memiliki jaringan internet paling lemot di dunia, rata-rata hanya sekitar 2,5 Mbps. Hal ini justru berbanding terbalik dengan NTT yang saat ini menikmati koneksi internet yang lebih baik. Ditambah, saat ini operator seluler yang ada di Indonesia berlomba-lomba memperbaiki infrastruktur telekomunikasi masing-masing karena pemerintah sedang mengkaji penerapan aturan baru kecepatan internet minimal 100 Mbps. Kecepatan itu bahkan lebih tinggi dari rata-rata kecepatan internet yang ada di Singapura saat ini. Selain minyak, aspal, dan internet, mereka juga ketergantungan ekonomi dan pendidikan pada Indonesia. Timor Leste sangat bergantung pada Indonesia untuk sekitar 80% kebutuhan logistik, termasuk barang-barang pokok seperti makanan, minuman, dan produk sehari-hari lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudahnya berbagai produk dari Indonesia, mulai dari kebutuhan pokok seperti pasta gigi, deterjen, bahan-bahan makanan, susu, dan lainnya. Semua ini bisa ditemui dengan mudah di sejumlah toko yang ada di kota Dili, ibu kota Timor Leste saat ini. Ketergantungan Timor Leste terhadap Indonesia tak sampai di sana saja. Bahasa Portugis yang diadopsi menjadi bahasa nasional Timor Leste dirasa tak cukup berguna dengan keberadaan Timor Leste di Asia Tenggara. Pusat pendidikan yang sedikit pun membuat banyak penduduk Timor Leste menimba ilmu ke universitas-universitas yang ada di Indonesia. Beberapa sumber mengatakan, sebanyak 90% pejabat pemerintah Timor Leste merupakan lulusan dari universitas di Indonesia. Untuk itulah sampai saat ini, pelajaran bahasa Indonesia masih ada dalam kurikulum pendidikan negara itu hingga saat ini. Pelayanan kesehatan di Timor Leste pun tak lepas dari Indonesia. Beda cerita dengan orang menengah ke atas dari Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia. Ini justru puskesmas Alas di Koba Lima Timur Malaka sering menerima pasien dari Timor Leste yang tidak memiliki biaya untuk berobat di negaranya sendiri. Meskipun warga Timor Leste mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, justru ini menambah beban pada layanan kesehatan di wilayah perbatasan. Tapi ya bagaimana lagi? Hubungan keluarga dan tingginya lalu lintas warga Timor Leste di Malaka membuat kondisi ini menjadi lumrah dan seringkali biaya pengobatan juga digratiskan. Jadi begitulah kondisi Timor Leste saat ini teman-teman, yang sudah lebih dari 20 tahun merdeka dari Indonesia. Meskipun kita tahu banyak pihak di sana yang mendukung Papua Barat untuk merdeka, ironisnya tanpa bantuan Indonesia, kondisi Timor Leste sendiri justru akan jauh lebih buruk. Bayangkan, 80% suplai logistik kebutuhan sehari-hari mereka berasal dari Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Timor Leste benar-benar merdeka dan bisa lepas dari bayang-bayang Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!